Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung perampasan aset itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Sebagai pimpinan, kalau diberikan kesempatan pada tolong diskors dulu. Ternyata Ahok menuturkan bahwa satu orang presiden bisa membuat perpu yang mengalahkan 560 anggota DPR RI. Lalu pertanyaannya, kalau memang seperti itu, mengapa presiden tidak membuat perpu tentang undang-undang perampasan aset aja? Kami sudah memberikan unsur konflik, segera sahkan undang-undang perampasan aset. Tidak perlu dihukum mati, saya setuju. Koruptor itu jangan dihukum mati. Jangan sampai nanti terbukti di kemudian hari ternyata bukan dia pelakunya, padahal dia udah dihukum mati, kan kasihan keluarganya. Jadi perampasan aset itu salah satu solusi yang tepat. Kalau DPR tidak mau membahas RUU perampasan aset koruptor, tidak mau mengesahkan, Bapak bisa mengeluarkan perpu perampasan aset koruptor. Segera sahkan undang-undang perampasan aset. DPR kok enggan menandatangani RUU perampasan aset? Satu orang presiden bisa bikin perpu ngalahkan 560 anggota DPR RI. Undang-undang perampasan aset. Kau korupsi bikin perpu aja perampasan aset. Tempat kemarin yang asik. Mas sumpah ini keren banget sih. Rumah Saroni dijarah guys. Definisi kalau nggak bisa disahkan undang-undang perampasan aset, biar rakyat yang turun tangan sendiri. Ini RUU perampasan aset sudah diresmikan guys. Kalian udah tahu belum sih beritanya? Jadi aku guys baru tahu ternyata RUU perampasan aset itu sudah diresmikan guys. Tapi bukan diresmikan DPR, tapi guys diresmikan rakyat Indonesia sendiri guys. Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Saya tanya sebagai menteri, Bu, ini rame undang-undang perampasan aset udah selesai, tapi katanya PDP Bu Mega bilang, loh saya setuju. perampasan aset. RUU perampasan aset apa akan dikelarkan di tahun ini? Kan waktunya masih sudah pendek sekali, dan nanti kan akan ada Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berarti siap. Ini laksanakan Pak. Bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Sulit memberantas korupsi itu. Yang mereka wakili bukan rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia harus melawan. Kita harus bangkit, kita harus buktikan bahwa rakyat masih pemegang tahta tertinggi Republik. DPR resmi dibubarkan jika Puan Maharani tidak sahkan undang-undang perampasan aset. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur, itu kok nggak selesai-selesai. Tidak boleh ke sini. Ada sebelum 5 September pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga. Viral, Prabowo Subianto akan penjarakan anggota DPR yang menolak RUU perampasan aset. Karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat, Pak. Turun, Pak, please. Dan gaji DPR kita nomor 4 terbesar di dunia. ya kami akan tetap menampung semua aspirasi. Sekarang kalian mengatakan bahwa kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita akan melaksanakan aspirasi dari masyarakat tanpa menjelaskan aspirasi apa yang kalian maksud, aspirasi apa yang kalian dengar dari masyarakat. Sudah terlalu banyak kata-kata kosong, janji-janji kosong yang dilemparkan kepada kita semua dan tidak ditepati. Tapi kali ini kita menuntut kalian untuk punya akuntabilitas, untuk bertanggung jawab dengan kata-kata kalian bahwa kalian akan melakukan aspirasi dari masyarakat. Bagaimana anggota parlemen yang berjumlah 580 orang dibayar dari pajak masyarakat itu tidak berhasil mendengarkan aspirasi masyarakat, sementara gerakan-gerakan di sosial media yang tidak dibayar oleh siapapun yang terjadi secara sukarela bisa mencapai pergerakan yang seperti ini. Harusnya kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi
di situasi Indonesia saat ini. Pertanyaan Charlie adalah, kenapa sih Pak RUU perampasan aset yang sangat ditakuti oleh koruptor itu seolah-olah itu seperti ditunda-tunda, jalan di tempat, bahkan semakin kesini sepertinya itu dijauhi atau dihindari untuk dibahas dan disahkan. Padahal itu kan adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh para koruptor, Pak. Itu kenapa?